Hola bestinya kata Ani. Besti, di tengah ramainya sidang kedua Nikita untuk kasus pidana yang dilaporkan Reza Gladys, dugaan keretakan hubungan antara Nikita dan Doktif ramai di sosial media Besti. Hal tersebut terlihat dari beberapa unggahan video di sosial media di mana Niki terlihat mengabaikan Doktif yang mengulurkan tangannya dan meminta maaf pada Niki. Namun Niki lebih memilih Dr. Oki, Lucinta Luna dan Zack serta sahabat lainnya. Padahal diduga posisi Doktif saat mengulurkan tangan pada Niki ada di barisan bangku depan di ruang sidang. Apakah ini pecah kongsi atau gimana ya Besti? Ditambah lagi ramainya video Panda yang juga beredar di sosial media di mana diduga menyindir Niki mengabaikan Doktif. Meskipun ada pula video yang membantah kalau Niki tak menyambut uluran tangan dari Doktif melalui video yang beredar di sosial media juga. Video tersebut tentu membuat beberapa netizen heran karena Koko Cimot pun bahkan disamperin loh sama Niki. Lalu gimana ya tanggapan Doktif? Selamat malam Indonesia. Hai adik kakak semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari Timur sampai Pulau Rote. Ya ampun, akhirnya kakak kembali loh. Ya ampun, kakak shock loh deh hari ini. Shock banget loh deh. Ya ampun, dengan kejadian tadi siang ya. Kok bisa dilepeh? Kok bisa deh? Memang si adik pantasnya di dalam tong sampah deh. Nggak pantas adik di situ. Emang enak kasihan ya. Aku suka seperti ini. Gimana malunya mbak? Coba, bagaimana perasaan anda sangat dilepeh? Malu banget ya? Selain malu, apalagi yang ada di dalam benak mbak saat dilepeh seperti itu mbak? Mbak bukan hanya cuma cocok dilepeh, tapi mbak cocoknya juga diludahin. Gitu. Ya semoga jujur lah semua. Justice pasti kita bisa nih. Balik barangnya. Nggak macam maksudnya. Dengar suaranya Niki ngomong, kan kasihan itu kalau di framing itu seolah-olah Niki kayak orang yang nggak peduli sama orang yang sudah support datang ke situ. Niki tuh peduli, bisa aja dia nggak fokus gitu ya, ngelihatnya cuma sahabat-sahabatnya dia gitu. Bisa Lucinta Luna, terus ada yang dari Bali tuh yang pakai kacamata hitam tuh cowok. Siapa? Zack. Kok Reza sih? Kok Reza? Si Z, namanya kita tuh lagi di situ kan dalam keadaan, ya kan? Kalau kita lihat dari angle yang berbeda, seperti seolah-olah tangannya Doktif nggak kelihatan, ya kan? Terus waktu yang di lorong kayak seolah-olah Niki tuh nggak kelihatan nyapa teman-teman yang lain selain sahabat-sahabatnya. Tapi ini gue acungi jempol loh buat Niki loh. Dalam suasana kayak gitu ya, kalau orang-orang biasa belum tentu bisa fokus ngelihat muka orang lain. Tapi ini Niki ngeliat satu-satu loh yang datang. Disamperin beneran, meluk aku, dia cium pipi aku, makasih ya kak. Demi Allah, kalau orang yang ininya tuh nggak kurang smart, pasti ngeliatnya cuma ke temennya ke Dr. Oki doang gitu misalnya. Atau ke temennya siapa Lucinta Luna, ke sahabatnya doang. Udah nggak peduli kiri kanan. Ini si Koko Hero aja disamperin loh sama Niki. Kan beritanya pertanyaannya selalu
kenapa dicuekin itu nggak ada, udah. Tapi kalau yang mau percaya ya monggo, males diladeni satu-satu. Jadi buat follower-followernya Doktif nggak usah diladeni sayang, ya. Buat yang ngomong apa namanya tuh kan dicuekin, oh nggak dijawabin, boleh diemin aja, gak usah diladenin, biar mereka puas sekali-sekali lah, gitu kan. Karena males dibantah, tahu ujung-ujungnya Doktif jadi saksi, abis itu dipelukan lagi sama Nikita. Malas guys, ngabisin energi ya, nanggepin kayak begituan itu nggak penting ya. Yang penting nanti actionnya Doktif jadi saksi, abis itu nanti kok udah ternyata di sidang peluk-pelukan apa, terus kalian mau ngomong apa? Hah? Wis males, terserah mujair, silahkan. Soal bantahan dari Doktif tadi gimana sih? Saya nggak ada urusan sama Doktif. Doktif saya. Awas, kaca. Ini tapi Seperti diketahui sebelumnya, Niki, Doktif, dan Dr. Oki memang terlihat seperti satu kubu sebelumnya. Namun, pasca Niki dalam penjara, Dr. Oki yang kerap terdengar rajin menjenguk Niki. Sementara Doktif pernah dalam wawancaranya bersama awak media saat awal kasus Nikita bergulir menyebut perihal dugaan 2 miliar yang diterima Niki dari DRL. Ditambah lagi saat sidang kedua kemarin di mana banyak aksi para pendukung Niki di PN Jaksel yang tak cuma memenuhi area sidang untuk mendukung Niki, tapi bahkan hingga menggelar demo. Niki yang mengucapkan terima kasih atas support dari pendukung dan sahabatnya tidak sama sekali menyebut nama Doktif. Padahal Doktif pun turut hadir di sidang Niki mulai dari sidang perdana hingga kedua kemarin yang digelar 1 Juli 2025. Saya tiap hari ya sama Dokter Oki ke Polda. Tiap hari bang? Tiap hari. Ngobrol santai. Jalanin apa bang? Kalau biasanya pagi ya sama Dokter Oki sebentar ngobrol. Pokoknya iya, saya kan pengacara, bisa bertemu sesuai dengan keperluan, dan saya biasanya bawa Dokter Oki. Saya terima kasih banyak Dokter Oki yang begitu membackup secara total, memberikan waktu, meluangkan waktu untuk selalu hadir. Terima kasih banyak dengan Dokter Oki yang selalu bersama-sama saya. Waktunya memang banyak orang nggak tahu karena waktunya itu jam besuk, saya yang punya hak untuk membesuk. Jadi saya pasti dengan Dokter Oki. Berarti selain keluarga tidak diperbolehkan besuk ya? Ya, tapi kalau jam besuk umum boleh. Terima kasih buat support dari semua punya ya kan, juga terima kasih pokoknya intinya satu, bahwa Dokter Oki tidak dalam kapasitas melakukan tindak pidana. Termasuk dengan ini juga nih, ini nih Doktif. Yes, ini dia. Jadi, jangan dikait-kaitin ya. Jangan ada pengacara yang teriak-teriak yang membawa nama Dokter Doktif sama Dokter Oki. Nah. Untuk Pak Anus ya, untuk Pak Anus langsung aja ya. Kamu ya, kamu kalau ngomong itu hati-hati. Dokter sendiri nanti kalau misal diminta menjadi saksi seperti apa nih? Diminta saya mau jadi saksi, bukan diminta saya mau jadi saksi. Tapi sudah siap ya dok untuk membuka semua? Harus dong. Ada lagi? Untuk dokter jadi saksi kapan tuh kemungkinan? Nggak tahu, kan tunggu ada surat panggilan gitu. Kalau nggak ada surat panggilan, saya yang meminta dipanggil. Tapi dok, kemarin kan pas pembacaan awal itu nama dokter disebut juga seperti apa nih? Mungkin dokter menanggapinya? Ya tinggal kita ini aja, kita ikutin aja proses hukumnya saja, proses persidangan. Dan kita diberikan kekuatan, ya ketambahan, dan terus untuk bisa berbicara lantang. Karena yang selama ini Dokter lihat rasakan, beliau adalah orang yang berbicaranya cukup lantang. Oh iya, ada satu lagi soal penyogokkan 2 miliar, ya. Oke, sampaikan dari sebagai terakhir ya, teman-teman terakhir informasi. Jadi kita bercerita kepada Dokter, beliau menerima uang sebesar 2 miliar dari DRL sebagai uang tutup mulut. Tutup mulut apa? Ini berdasarkan versi cerita dari NM, bahwa DRL ingin NM tidak lagi berkoar-koar soal saham yang diminta oleh DRL sebesar 20% kepada owner branding inisial. Iya, Cinta Luna juga ikut mau ngucapin buat sahabat-sahabat aku, Dokter Oki, Zack, Cinta Luna,
Reva, Lucky yang pada datang, Dea, Mbak Tari, Denny, Abal, semua aku nggak bisa sebutin satu-satu yang support aku juga. Tadi juga katanya ada demo di depan, support aku juga kan. Hakim untuk sidangan Kaniknya hari ini nggak diisi. Lu cobain bang dulu. Tadi gue kunjungin tuh ya. Sorry. Ini kepala saya, bapak center. Kaniki hari ini nggak di sini. Ya nggak di sini mau prestasi Bu, itu Selfie kamera depan. Ada selfie kamera depan. Bahwa itu karena semua yang didakwakan itu bukan bercerita tentang dirinya. Anda kan mendengar yang didakwakan itu tentang peristiwa yang dikerjakan orang lain, tapi yang didakwakan terhadap dirinya. Anda kan mendengar sendiri tadi. Itu yang jadi. Gimana, Mi? ya. Sama tangan nih, Bang. Bagi, Bang. Ya tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Artinya ada Banyak. Ya jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gadis memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Nggak bisa. Rata ini jebakan nggak sih Kaniki? JPU-nya muter-muter mulu. Dokter, ketemu. Bentar ya, isi BAP-nya Dokter mulu katanya. Kenapa gue? Karena dia takutnya sama mulut gue ya? Takut ya? Takut kayaknya dong. Sesuai dengan apa yang dikatakan Nikita tadi, itu ada benarnya. Tinggal Nikitanya mau membuka nggak masalah ini, bahwa ini dimulainya dari adanya Doktif menyampaikan review yang pertama, adanya lagi usulan daripada yang meminta supaya tutup mulut pertama itu kan yang mengatakan tutup mulut ya, dia menyatakan pertama untuk menutup untuk akibat review tutup mulut NM. Nah kalau ini dikembangkan semuanya mestinya masuk, tapi memang dia komplain dia nggak hanya dia sama Mail saja yang masuk, itu betul. Sebaiknya nanti di persidangan buka mulut aja supaya pelaku awal ini ikut juga gitu. Maka secara konteks hukum dalam dakwaan itu ada pasal 55 ayat 1 KUHP. Kenapa dimasuk ke dalam? Kami menilai ini ada peluang untuk membuka kasus ini seterang-terangnya. Kenapa? Kalau pasal 55 ayat 1 berarti ada pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya. Turut serta. Makanya kami harapkan kepada saudari NM, silakanlah buka di pengadilan. Karena walau bagaimanapun kita mau ini kejelasan, keterbukaan selama persidangan. Sehingga siapa yang salah itu yang dihukum. Jadi tidak ada hanya fokus pada NM, tidak. Kami siapa yang salah itu yang dihukum. Doktif kan pada sidang kemarin itu kan nama Doktif banyak disebut ya di dalam. Kayaknya di awal aja sih Doktif sudah terima surat dakwaannya. Jadi sebenarnya emang di awal tuh dibentuk narasi-narasi seperti itu. Dan emang perlu diketahui bahwa DRG datang nggak ini kali ini? Harusnya datang. Kenapa sih dia nggak datang mulu? Timnya datang. Hah? Timnya dianya nggak. Produk mereka, berikan mereka itu hukuman. Kenapa? Karena kalian itu sudah dirugikan bukan 1 juta, 2 juta guys, ratusan miliar, triliunan. DRG itu omsetnya sebulan bisa 150 miliar. Ya, makanya Doti bilang itu produknya dengan modal 70.000 dijual 1.500.000. Padahal isinya ternyata dari hasilnya penunjukan angkanya cuma 0,000. Apakah itu layak kalian beli? Ya, jadi hati-hati aja karena begitu nanti ini siasat mereka luar biasa untuk membungkam Doktif, untuk membuat Doktif berhenti mereview. Sayangnya mentalnya Doktif bukan mental kaleng-kaleng, Doktif nggak akan pernah. Ya,
Perbedaan sikap Niki dengan Dr. Oki dan Doktif memang kini tengah ramai Besti. Ditambah lagi banyaknya pertanyaan warganet yang merasa heran karena bahkan Dr. Oki pun kini justru bersama DRL yang merupakan seteru dari Doktif. Seperti diketahui sebelumnya, saat masih menjalani pemeriksaan dan masih sama-sama berstatus sebagai saksi, Niki memang datang berbarengan dengan Dr. Oki tanpa Doktif. Namun ketiganya menjalani pemeriksaan bersama. Dalam wawancaranya bersama awak media, ketiganya pun menjelaskan perihal pemeriksaan yang mereka jalani. Ground together, Oke, luar biasa. Dengan begitu, jawab gosip-gosip yang di luar sana. Iya, jadi yang pasti gosip itu bukan saya ya. Gitu. Terlepas dari semua itu menjadi ambil hikmahnya, menjadi pemasukan juga untuk kita. Gitu, menjadi pemasukan juga untuk kita, ambil hikmahnya. Dan pada intinya gini, ada yang gosipin A, gosipin B, gosipin C, Dr. Oki, saya, Dr. Richard. Pada intinya kita tetap bersahabat. Bagi aku sih, kita punya kehidupan personal dan pribadi masing-masing, saling menghargai masing-masing, tapi kita tetap profesional dalam bisnis. Sebentar lagi kamu dipanggil lagi ya, oke? Kamu ikutin aja semua prosedurnya oleh PMJ, ya. Karena kamu tahu begitu kamu ditetapkan menjadi tersangka, ya kemungkinan besar kamu akan langsung masuk, ya. Jadi siap-siap aja. Dodi nggak akan pernah takut melawan seorang DRL. Beliau tersangka, ataupun juga beliau ternyata tidak bersalah, ataupun juga terbalik ya, kalau misalnya saya yang dianggap kurang baik, kurang tepat, ya saya gentleman aja sih, saya gentleman. Karena kan kita sudah menyerahkan ke proses hukum ya. Saya nggak ada bersuka cita juga kalau misalnya dia jadi tersangka juga saya nggak suka cita sih, ya itulah apa adanya proses hukum sih. Dan saya menghargai itu aja. Dok, sempat beredar bocor terkait ada orang yang juga disuruh oleh dokter. Menanggapinya gimana? Oh, jadi itu ceritanya kayak gini ya. Itu mantan ajudanku. Intinya mantan ajudanku itu membuat karangan foto dan membuat karangan cerita. Yang pertama tentang mencampur brand Helwa yang dulu pernah saya review. Dan itu sebenarnya nggak usah dipertanyakan karena Helwa sendiri kan sudah mengucapkan permintaan maaf dan mengakui bahwa memang dia di dalamnya ada hidroquinone. Jadi sebenarnya menurut saya case close banget. Cuma kemarin itu dia karang foto, terus karang foto juga saya bersama dengan perempuan lain juga. Saya nggak tahu tujuannya apa. Dan tiba-tiba kan foto itu diupload oleh di negara seberang. Ya kebetulan mantan ajudan saya itu pemerasan kepada saya. Dia ada minta sejumlah dana. Ini bukan soal gaji sih, bukan soal pesangon, tapi benar-benar minta. Saya pikir polisi itu nggak bodoh ya. Polisi juga kalau nangkep orang sudah pasti ada alasan. Ami, hari ini di sini aja Ami. Agendanya apa hari ini Ami? Ceplos ya wartawan. Hari ini agendanya Ami tulis, jangan didorong bang. Berita bagus, ada berita bagus. Apa tuh Ami? Hari ini seperti apa Ami mungkin? Dikit kesiapannya. Udah enggak di ini aku. Hati-hati. Ami ini soal apa? Pemeriksaan apa Bu? Pemeriksaan apa nanti ya kita kurang. Berarti siap Ami hari ini Mi? Dokter Rocky mungkin gimana dokter hari ini laporannya? Ini hari yang ditunggu karena, hari yang ditunggu. Karena semuanya ini kan harus kita jalani karena kalau seandainya kalau benar nggak usah takut. Oke. Ya. Siap ya berarti hari ini. Tahu dari siapa sih? Biasanya dari koordinasi. Aja gitu, ada orang kayak begitu tuh lucu aja. Tapi kamu sendiri kenal deket banget, seberapa dekat? Nggak kenal, nggak mau tahu, nggak mau dekat. Tapi maunya nge-review. Orang boleh lapor polisi, tapi harus ada pembuktian. Jadi yang diperiksa, saya langsung yang diperiksa hari ini adalah Dr. Oki. Jadi Dokter. Silakan kalau Anda mau tanya. Semua ini diperiksa sebagai saksi supaya tidak simpang siur.
semua diperiksa sebagai saksi. Tidak ada diperiksa selain sebagai saksi. Yang lain-lain silakan bertanya sesuai dengan persoalannya yang ingin ditanyakan. Ada Doktif, ada Niki, ada Dr. Oki. Silakan. Bang Fahmi mungkin saksi sebagai laporan dari siapa dan atas kasusnya? Tanya penyidik laporan dari siapa. Ini adalah kewajiban mereka untuk memberikan keterangan bahwa apa yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Seperti itu. Tadi ya kalau ditanya dijawab ya, nyampein seputaran ini aja yang lagi viral-viral. Kalau saya ditanyakan sebagai dokter, ditanyakan tentang isu-isu tentang produk-produk skincare yang diperiksa-periksa itu, apakah mengetahui tentang produk-produk berbahaya, apakah benar berbahaya. Lalu juga ditanya Nikita Mirzani hubungan dengan saya apa, saya bilang sebagai brand ambassador-nya saya. Jadi tadi Doktif menyampaikan. Jadi yang ditanyakan itu bagaimana ceritanya? Ya diceritanya ada seseorang minta tolong. Begitu ditolong lapor polisi, kan repot jadinya. Selama 12 jam, 50 pertanyaan. Buzzer-buzzernya menyerang Doktif dengan kata-kata, oh itu panik, Doktif terlihat panik. Tapi kalau nggak bicara dibilang apa? Takut. Jadi bener-bener Doktif itu. Nah Besti, ramainya sikap Niki terhadap Doktif memang banyak menimbulkan spekulasi dari warganet. Hal tersebut terlihat dari ribuan warganet yang membanjiri kolom komentar video yang kini ramai perihal Niki mengabaikan Doktif, di mana ada yang bingung dan mempertanyakan apa yang terjadi hingga berasumsi Niki hanya tumbal Doktif. Anyway Besti, seperti diketahui juga, kubu Reza Gladys memang kerap disebut ingin menjebloskan Doktif dan Dr. Oki. Bahkan dalam wawancaranya, Julianus sempat mengatakan agar Niki mengungkap semua, walaupun hingga kini tengah berada di balik jeruji palsi atas laporan Reza Gladys, baik Niki maupun Dr. Oki tetap terlihat kompak saling dekat, termasuk dari Instagram Niki yang kerap mengunggah ulang postingan Dr. Oki yang mementionnya di unggahan sosial medianya. Serta bagaimana tanggapan kuasa hukum Dr. Oki dengan apa yang digaungkan oleh kubu Reza Gladys berkaitan dengan kliennya. Di sisi lain, jika Dr. Oki begitu tenang saat ditanya perihal adanya dugaan kubu RG ingin memenjarakannya, hal itu terlihat berbeda dengan Doktif yang kerap memberikan jawabannya dengan nada diduga marah.
Karena kami menduga kuat bahwa terdakwa Nikita ini bukan orang yang bertanggung jawab utama. Tetapi terserah, ya kami menyampaikan terserah. Silahkan, ya kalau mau pasang badan, ya monggo. Tapi kalau misalkan untuk mengungkapkan fakta-fakta persidangan yang sebenarnya, ya silakan juga, itu akan dapat memperingan nanti ya. Kami harap seperti itu. Ya tapi yakin dan percayalah ya, yakin percaya bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum itu tidak hanya terkait dari keterangan dari klien kami sebagai pelapor atau saksi-saksi yang dihadirkan klien kami, tetapi lebih ya perbuatan-perbuatan yang disampaikan dalam dakwaan tersebut menurut kami itu lebih kepada hasil forensik lab Dir Cyber Polda Metro Jaya berdasarkan hasil ekstraksi keempat handphone orang yang diperiksa ya, dengan inisial O, inisial NM, inisial IM, dan inisial S. Kalau namanya pemerasan itu tidak ada negosiasi. Kalau namanya pemerasan itu pastilah yang akan aktif adalah si pelaku pemerasan, bukannya yang katanya dirinya korban malah yang proaktif ya, ingin berupaya berkomunikasi dengan si tukang peras katanya kan begitu. Tidak, tapi saya rasa dia akan jadi saksi karena selama ini kan namanya disebut-sebut, tapi dia hanya menghubungkan kedua teman, tidak lebih dari situ. Ada transaksional, ada komunikasi lain di luar daripada tidak sepengetahuan Dr. Uki. Dan Dr. Uki tidak pernah menerima hadiah, tidak pernah menerima uang dari hasil kejahatan tersebut. Jadi urusan dia hanya mempertemukan, tidak lebih dari itu, tidak kurang dari itu. Selebihnya RG sama NM yang tahu. Coba tolong kuasa hukum dari RG memperlihatkan kepada kami kapan di mana adanya putusan hukum ya, klien kami pernah terlibat tersangkut kasus sindikat yang diduga melakukan pemerasan. Pengacara itu tugasnya sesuai undang-undang advokat itu adalah memberikan nasihat hukum yang baik dan benar kepada klien, bukan mengintervensi polisi, bukan mendahului penyidik. Kalau mendahului penyidik namanya dia bukan lagi pengacara, tapi dia penyidik. Makanya kalau pengacara terus-terusan mengintervensi polisi, berlaku sebagai penyidik, melampaui kewenangan di undang-undang advokat, sebaiknya jadi polisi aja. Dan tapi ingat, ketika Nikita Mirjani bebas, siap-siap ya, pelapor siap-siap, karena itu pasti akan ada counter balik, dan itu banyak sekali kerugian dialami oleh Nikita Mirjani. Seperti apa? Kalau nama saya selalu dikait-kaitkan, itu kan hak sebagai warga negara Indonesia untuk berpendapat. Jadi kan kita harus menghargai ya siapapun yang mau berpendapat. Tapi ya kita harus juga hargai juga untuk proses. Sekarang kalau udah masuk ke proses persidangan ya kita hargai aja, kita ikuti alurnya seperti itu. Kalau nanti diperlukan jadi saksi, dokter pasti Bukan diperlukan, wajib jadi saksi karena dia di berkas kok, ada di BAP dia. Jadi kalau seandainya memang diwajibkan ya harus dong kayak gitu, karena kan sebagai warga negara Indonesia yang baik harus berani bersaksi seperti itu. Dok, kalau ketemu DRG apa yang mau disampaikan, Dok? Nggak ada masalah karena saya dengan beliau pun sebenarnya tidak ada masalah.
Memang getol banget ngejar Doktif, tapi karena usahanya, yang dugaannya Doktif, usahanya dia untuk menjebak Doktif nggak kena, akhirnya apakah karena NM yang kena. M itu tidak tembus, jadi dia cari cara lain? Mungkin, tapi Doktif dari awal sebenarnya sudah tahu, jadi dia itu ingin Doktif mengikuti permainan dia, tapi karena kita tahu dia, dan di matanya Doktif dia itu pelongak-pelongok, jadi jangan bilang ya kalau misalnya, oh si DRG itu nggak pernah kena kasus hukum, suaminya pernah kena kasus hukum. Jadi jangan bilang kenapa kok pelongak-pelongok karena kaget baru kali ini kena kasus hukum. No, ya bukan. Di tahun 2017 suaminya pernah kena kasus hukum. Ya itu suaminya loh. Jadi jangan katakan bahwa ini adalah kasus hukum yang pertama kali, bahwa dia pelongak-pelongoknya kaget, bukan. Ya, jadi memang itu karakter dia. Jadi udah tahu. Kasus penggelapan, kalian bisa cek sendiri di linknya juga ada semua. Tahun 2017 enggak, karena kan memang tuntutannya kan di bawah tahun. Jadi Besti, apapun yang diduga tetaplah masih dugaan ya Besti. Dan yang pasti masih ada sidang berikutnya. Tapi apakah dengan adanya Doktif di dakwaan Niki akan membuat posisi Doktif menjadi tidak aman? Lalu bagaimana dengan Dokter Oki yang juga ada di dakwaan Niki? Kenapa ya Niki tak menyebut nama Dokter Oki saat wawancara bersama media usai sidang perdananya beberapa waktu lalu? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.